Ya, Ibu ucapkan selamat pagi. Pada hari ini kita masuk pada bab baru tentang materi turunan fungsi. Langsung saja kita masuk kepada materinya ya. Silahkan kalian buka di halaman 38 dan seterusnya. Mungkin kemarin kalian sudah membacanya. Nah, ini materinya akan langsung Ibu jelaskan ya. Oke, langsung kita masuk halaman 38 yang nomor 2. Turunan pertama fungsi. Jadi kalau kita mau mencari turunan sebuah fungsi, misalkan fungsi fx sama dengan ax pangkat n, itu dirumuskan untuk mencari turunan fungsinya itu adalah nax n pangkat n kurang 1, nax pangkat n kurang 1. Jadi nilai n-nya ini kita letakkan di depan ya, nax ya, jadinya nax pangkatnya nanti dikurang yang 1, n kurang 1. Oke, itu rumus untuk mencari turunan pertama fungsi. Nah, kita langsung masuk ke halaman 38 yang nomor 3, sifat-sifat turunan fungsi. Ada beberapa sifat di situ. Yang pertama akan Ibu jelaskan tentang sifat yang pertama yaitu fx sama dengan c. Jadi c itu merupakan bilangan konstanta. Apabila bilangan ini diturunkan akan menghasilkan turunan pertama fungsi yaitu bernilai 0. Contoh misalkan fungsi fx sama dengan 5. Ini apabila diturunkan akan menghasilkan turunan pertama yaitu yang hasilnya adalah 0. Nah, kemudian contoh yang kedua, fx sama dengan 1000. Ini juga kalau diturunkan pada turunan pertama, fungsinya akan bernilai hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena misalkan kita ambil contoh yang pertama ini ya. Misalkan fungsi fx itu sama dengan 5. Nah, sebenarnya di belakang ini kan ada variabel, tapi dengan pangkat 0. Karena x pangkat 0, setiap bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, itu pasti hasilnya adalah 1 kan. Nah, kalau kita terapkan rumus yang ini untuk turunan fungsi, berarti 0-nya kita letakkan di depan kan, 0 kali 5 ya kan. Kemudian di sini x ya dipangkatkan 0 kurang 1. Oke, kemudian ini kita buat seperti ini ya. Jadinya 0 kali 5 kan itu hasilnya 0. Nah, ini 0 kali 5 kalikan lagi ya, 0 kali kan x pangkat min 1 ya. Seperti itu kan. Kemudian 0 kali 1 per x akan menghasilkan 0 ya kan. 0 kali 1 0, 0 bagi x 0. Nah, berapapun nanti seperti ini ya, hasilnya pasti akan 0. Jadi bilangan konstanta di sini kalau diturunkan itu hasilnya adalah 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang bagian B. Yang bagian B ini fungsi fx sama dengan kx. Kalau diturunkan itu akan menghasilkan bilangan konstanta. Jadi k-nya itu merupakan bilangan konstanta. Kalau yang x ini adalah variabelnya, di mana variabelnya dengan pangkat tertingginya adalah 1 di sini. Kita masuk ke contoh. Ya, jadi turunannya k tadi ya. Ini kalau misalnya kita turunkan 5x diturunkan masihkan 5 ya. Kemudian contoh yang kedua, fungsi fx sama dengan 4x. Ini kalau diturunkan 4. Kenapa? Nah, jadi kalau kita terapkan menggunakan rumus untuk turunan pertama fungsi, tadi misalnya kita ambil contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama yang 5x. Fungsi fx, kenapa hasilnya 5 ya? Sama dengan 5x. Nah, ini di sini kita tulis di bawah, fungsi fx sama dengan, ini pangkatnya kan 1 nih. Nah, kalau pangkatnya 1 kita letakkan di depan ya, gini ya, 5 dikali 1 kali x pangkat 1 kan tadi di sini. Dikurang ya, dikurang dengan 1. Ini rumusnya. 1. Jadi pangkatnya ini 1 kan, satunya diletakkan di depan ya. 1 kali 5 atau 5 kali 1, silahkan itu seperti itu. X pangkat 1-nya dikurang 1. Nanti di sini menjadi hasilnya 5 kali 1 5 kali x pangkat 0. X pangkat 0 nilainya adalah 1. 5 kali 1 adalah 5 hasilnya. Makanya di sini turunan pertamanya adalah 5. Oke. Dan begitu seterusnya untuk contoh yang kedua. Kemudian yang bagian C. Nah,
Jadi fungsi f(x)-nya sama dengan k x pangkat n. K merupakan bilangan konstanta, x-nya variabel, n itu pangkatnya, bilangannya ya. Dengan pangkat tertingginya itu lebih dari 2 ya. 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Kalau diturunkan ini nanti menggunakan rumus yang ini tadi. Nah, ya, jadi n-nya diletakkan di depan n kali k kali x pangkat n kurang 1. Contoh misalkan yang pertama 7x pangkat fungsi f(x) sama dengan 7x pangkat 2. Nah, fungsi turunan pertama x-nya itu adalah 2-nya diletakkan di depan ya, 2 kali 7 kali x pangkat 2 kurang 1. 2 kali 7 14, x pangkat 2 dikurang 1, 1. Satunya tidak usah dituliskan sehingga nanti untuk turunan pertamanya adalah hasilnya adalah 14x. Kemudian contoh yang kedua, misalkan fungsi f(x) sama dengan 11x pangkat 4, 4-nya letakkan di depan ya, 4 kali 11 kali x pangkat 4, tadi rumusnya dikurang n kurang 1 ya, ini n-nya 4 dikurang 1. Nanti menghasilkan 4 kali 11, 44, x pangkat 4 kurang 1, 3. Jadi fungsi ini ya, fungsi turunan pertama x-nya itu adalah 44x pangkat 3. Lanjut yang contoh ketiga, kemudian 3x pangkat min 3. Kalau diturunkan pada turunan pertama hasilnya jadi ini min 3-nya diletakkan di depan kali 3 x pangkat min 3 ya, dikurang 1 ini n-nya, dikurang 1 n-nya min 3, dikurang 1. Nanti menghasilkan min 3 kali 3 min 9 x pangkat min 4 diperoleh dari min 3 kurang 1. Seperti itu contohnya untuk yang bagian C. Nah, kemudian untuk bagian D ya, di bagian D itu f(x) sama dengan u tambah pi. Nah, kalau seperti ini f aksen x-nya berarti u-nya diturunkan ya, tambah v-nya diturunkan. Ini kalau penjumlahan, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan ini berlaku. Nah, berarti kalau ini diturunkan u-nya dulu ya, ini diturunkan v-nya. Contoh misalkan 3x pangkat min 2 tambah 5x pangkat 2. Nah, ini berarti diturunkan ya, diturunkan hasilnya menjadi, nah kita langsung saja, tidak usah ibu jabarkan sama seperti ini ya. Min 2 nya kalikan dengan 3 hasilnya min 6, x pangkat min 2 kurang 1 tadi ya, hasilnya min 3, tambah 2 kali 5 10, x pangkat 2 kurang 1 hasilnya 1, 10x pangkat 1 atau 10x, sehingga hasilnya menjadi min 6x pangkat min 3 ditambah 10x, atau bisa dituliskan juga di sini ya. Hasilnya itu adalah min 6 per x pangkat 3 tambah 10x. Ini kalau misalkan diminta dengan pangkat yang positif. Kalau misalkan hasil yang ini ya itu berarti ini. Ini tidak bisa dijumlahkan ya karena pangkatnya berbeda. Ini pangkatnya pangkat 3, yang ini pangkatnya adalah 1 di sini. Kita langsung masuk lagi ke bagian yang E. Ini tadi penjumlahan ya, berlaku juga untuk pengurangan. Nah, bagaimana kalau yang ini perkalian. Kalau perkalian rumusnya berarti untuk mencari turunan pertamanya gunakan rumus U aksen Pi. Berarti kita cari turunan U-nya dulu kali dengan Pi. Pi ini fungsi yang pertama, tambah ya, U-nya ini jangan diturunkan, kemudian kali turunan Pi-nya yang pertama ya, ini rumusnya nanti sambil diingat ya. Jadi U aksen Pi tambah U V aksen. Nah, kalau kita masuk ke contoh soalnya, misalkan dalam kurung x kurang 3 kali 2x plus 1. Nah, jadi untuk mencari ini kita harus misalkan dulu di sini ya. Misalkan U, ini U-nya. Dan ini adalah nilai V-nya. U-nya itu x kurang 3, Pi-nya itu 2x plus 1. Kita cari turunan yang dari U-nya dulu. U aksen, ini kalau diturunkan ya. Ini kalau diturunkan. Nah, kita tadi sudah belajar ya tentang sifat-sifat turunan yang bagian A, B, C. Kalau X diturunkan, berarti ini pangkatnya 1 kan? 1 kali 1, 1. 1 kali X, atau misalkan gini. Ini mana tadi?
Ini bagian yang ini. Nah, kalau KX pangkat tertingginya 1 di sini ya, yang bagian B, kita langsung ambil nilai konstan tadi depannya. Nah, jadi triknya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan 5x berarti turunannya 5, 4x turunannya 4, min 7x berarti min 7, berarti bilangan atau konstanta yang kita ambil. Berarti ini x ini 1 kurang, nah ini kan bilangannya ini tadi kan kalau misalkan dicari turunannya itu dia pasti 0 nilainya. Berarti turunan dari U aksen ini U sama dengan X kurang 3 itu adalah U aksennya 1. Kemudian Pi lagi ya, sama dengan 2X tambah 1. Diturunkan satu-satu ya, 2X berarti turunannya 2. 1 ini 0, 2 tambah 0 kan 2, berarti 2 di sini ya. Sudah kita temukan, tinggal kita masukkan ke rumusnya. U aksen Pi tambah U V aksen. U aksennya tadi 1 ya, dikali dengan V-nya berapa? V-nya 2X plus 1, tinggal disubstitusikan ke sini ya, tambah U-nya X kurang 3 kali berapa di sini V aksennya 2. Nah, tinggal dimasukkan sini. Tinggal kita kalikan 1 kali 2X 2X, 1 kali 1 1, 2X plus 1 tambah 2 kali X 2X, kemudian 2 kali min 3 min 6. Nah, dijumlahkan yang sejenis 2x tambah 2x 4x, 1 kurang 6 itu min 5, sehingga diperoleh hasil turunan pertama dari fungsi fx x kurang 3 2x plus 1 ini adalah 4x kurang 5. Ini hasilnya apabila menggunakan rumus ini. Setelah itu kita lanjut bagian F. Nah, tadi yang perkalian ya, yang perkalian. Sekarang pembagian. Kalau pembagian fx sama dengan U per Pi. Nah, kalau ketemu soal seperti ini nanti rumusnya U aksen Pi dikurang U V aksen. Ini sebenarnya rumusnya kurang lebih sama dengan yang perkalian, cuman bedanya di sini dia dikurang, kalau di sini dijumlah ya. Nah, jadi tinggal kalian ganti aja di sini. U aksen Pi kurang U V aksen kalau untuk membagi. Tapi di sini dibagi V pangkat 2. Jadi Pi yang di bawah ini dikuadratkan. Ya, itu rumusnya. Ibu kasih kotak seperti ini ya. Oke, contohnya misalkan HX itu sama dengan 2X kurang 9 per 7X tambah 6. Nah, kita misalkan dulu ini U-nya, yang ini U-nya, yang ini V-nya. U-nya kita cari turunan U-nya nanti ya, kemudian P kita cari turunan dari V-nya. U sama dengan 2X kurang 9, berarti 2X-nya diturunkan jadinya 2 ya. Kalau bilangan tadi diturunkan jadi 0, berarti 2 aja di sini. Kemudian V sama dengan 7X tambah 6, ini kalau diturunkan jadinya 7. Kalau 6 diturunkan jadi 0, 7 tambah 0 berarti 7, berarti V aksennya 7. Nah, sudah dapat turunannya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. U aksennya tadi 2, V-nya tadi 7X tambah 6 berarti 2 kali 7X plus 6 ya dalam kurung. Dikurang U-nya di sini 2X kurang 9 pakai tanda kurung dikali dengan 7. Kemudian V-nya dikuadratkan. P-nya mana? Bukan P aksen ya, tapi P kuadrat. P kuadratnya 7X tambah 6. Ini V kuadrat, bukan P aksen. Oke. Setelah dimasukkan, disubstitusikan, yang permisalannya tadi tinggal kita hitung hasilnya. 2 kali 7x 14x, 2 kali 6 12, dikurang ya, 7-nya dikalikan dulu ya ke dalam 7 kali 2x 14x masih dalam tanda kurung, 7 kali 9 63 per 7x tambah 6 dipangkatkan 2. 14x tambah 12x ini tandanya dikalikan ke dalam sini ya, min 14x tambah 63, tambahnya diperoleh dari min kali min plus 63, min kali 14x min 14x, 7x plus 6 dipangkatkan 2. Nah, ini karena sama ya, 14x kurang 14x 0 dicoret berarti ya. Kemudian 12 tambah 63 itu 75 per 7x plus 6 pangkat 2. Kalau misalkan nanti di pilihan ABCD-nya tidak ada jawaban seperti ini, berarti yang ini harus dijabarkan ya. Dijabarkan hasilnya nanti menjadi 49x kuadrat tambah 84x plus 36. Jadi 75 per ini dan seterusnya.
Jadi seperti itu. Jadi tergantung dari pilihan jawabannya. Biasanya ada yang kadang sampai sini saja, ada yang harus diuraikan dulu. Misalkan soal esai, terserah nanti mau diuraikan juga boleh, tidak bisa diuraikan juga tidak masalah, yang penting hasil akhirnya kelihatan. Ya, selanjutnya kita masuk ke aturan rantai turunan fungsi ya. Aturan rantai turunan fungsi. Ini tidak usah, ini yang dilihat ya. Aturan rantai turunan fungsi. Rumusnya seperti ini. AX pangkat N dalam kurung ya, ada pangkat N di luarnya. Ini kalau diturunkan jadinya X ya, N-nya taruh di depan, dalam kurung AX pangkat N-nya dikurang 1, kemudian yang di dalam tanda kurung ini nanti diturunkan lagi. Jadinya nanti X N AX pangkat N kurang 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk contoh. Misalnya nanti kalian ketemu soal. Nah, kalau di soal yang tadi itu kan dia tidak ada kuadratnya nih. Misalkan dalam tanda kurungnya di luarnya ada pangkat 2. Nah, ini berlaku apabila ada pangkat kuadrat di atasnya. Misalkan ada pangkat 3 di luar dari tanda kurung ya, berarti itu dikerjakan menggunakan cara seperti ini, yaitu menggunakan aturan rantai turunan fungsi. Nah, caranya diperhatikan, 2-nya ini, yang pangkat ini diletakkan di depan ya, 2-nya diletakkan di depan, dikali dalam kurung X pangkat 3-nya dikurang 2X pangkat 2 tambah 5, ini tetap. Nah, kemudian ini kita lakukan turunan di sini. Jadi yang 3X kuadrat kurang 4X ini diperoleh dari hasil penurunan yang ini. Ya, penurunan yang ada dalam tanda kurung ini. 3 ya, 3-nya letakkan di depan, 3X, 3 kurang 1 2, berarti 3X pangkat 2 dikurang 2-nya letakkan di depan, berarti 2 kali 2 4, X pangkat 2 kurang 1 1, sehingga 4X pangkat 1 atau 4X ditambah 5. Nah, bilangan ini kalau diturunkan jadi 0, berarti kan di sini nanti hasilnya 3X kuadrat kurang 4X tambah 0. 0-nya tidak usah dituliskan ya. Jadi cukup kita tulis 3X kuadrat kurang 4X. Jadi di sini yang bagian turunannya. Jadi 2-nya diletakkan di depan, yang ini tetap ditulis, kalikan dengan hasil turunan yang ada dalam tanda kurung itu. Nah, itu caranya kalau ketemu soal seperti ini. Kemudian 2-nya kalikan ke dalam sini, atau boleh ini kalikan dengan ini dulu, X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 5, boleh silahkan kalikan dengan 3X kuadrat kurang 4X, boleh silahkan. Bisa juga 2-nya dulu kalikan dengan sini ya. Nah, kalau punya ibu ini kalikan 2 dulu. 2 kali X pangkat 3, 2X pangkat 3, 2 kali min 2X pangkat 2, min 4X pangkat 2, 2 kali 5 plus 10. Dalam kurung masih ya, 3 kuadrat kurang 4X, turunkan di sini. Kemudian ini kita jabarkan lagi, kita kalikan satu-satu. 2X-nya kita kalikan ke sini dulu ya. 2X pangkat 3, hasil dikalikan dengan 3X pangkat 2, 6X pangkat 5. 2X pangkat 3 kalikan dengan 4X, itu hasilnya adalah min 8X pangkat 4. Min 4X pangkat 2 lagi kalikan dengan di sini, hasilnya min 4X pangkat 2 kali dengan 3X, itu hasilnya min 12X pangkat 4, dan seterusnya. Silahkan kalian pelajari ini ya. Ini hitung seperti biasa ya. Nanti hasilnya ketemu hasil akhirnya 6X pangkat 5 dikurang 20X pangkat 4, ini diperoleh dari hasil penjumlahan ini karena pangkatnya sama ya, pangkat dan variabelnya sama, jadi bisa dijumlahkan. Min 8X pangkat 4 kurang 12X pangkat 4 itu min 20X pangkat 4 tambah 16X pangkat 3 tambah 30X kuadrat dikurang 40X, sehingga hasil dari turunan yang ini ya, fx-nya, fx x-nya ini, ya yang ini hasilnya. Oke, ini materinya. Nanti ada sedikit contoh soal sedikit lagi yang Ibu akan berikan nanti di bagian video yang kedua. Silahkan diperhatikan. Mudah-mudahan yang penjelasan ini bisa dimengerti dulu ya.